Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Masih semangat ya belajarnya? Setelah kita mengikuti PTS kemarin. Oke, di bab terakhir genetika ini, Ibu akan menjelaskan mengenai genetika manusia, yang salah satunya adalah kelainan genetika. Nah, apa saja yang kita pelajari di genetika manusia ini? Di antaranya adalah bagaimana suatu sifat bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya sehingga menimbulkan perbedaan atau menimbulkan kelainan genetika. Misalnya albino. Ya, albino adalah suatu kelainan kulit karena sel-sel kulitnya itu kurang mengandung pigmen melanin. Jadi warnanya putih ya. Nah, semuanya serba putih. Yang berikutnya adalah telinga. Ada telinga yang menempel, ada telinga yang tidak menempel atau tidak. Umumnya tidak, telinga ini tidak menempel ya. Tapi ada yang telinganya seseorang menempel. Kemudian bentuk rambut. Bentuk rambut ini ada yang bentuk rambut seseorang itu bisa keriting, bisa lurus. Nah, jadi di sini yang merupakan kelainan adalah albino dan telinga yang menempel. Yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai albino. Tadi albino saya katakan bahwa kelainan genetik yang disebabkan kekurangan pigmen melanin. Nah, albino ini ditandai dengan gen yang kita tuliskan A, karena dari A. Artinya apa? Kalau dituliskan A besar dia normal. A besar dia normal. A besar A kecil itu juga normal. Ya. Kemudian A kecil ini adalah albino. Jadi seorang anak manusia dikatakan albino kalau dia memiliki gen A kecil. Oleh karena itu manusia yang memiliki kelainan albino itu jarang sekali. Karena apa? Karena dia adalah resesif. Ya, Ibu ingatkan pula, albino telinga menempel, bentuk rambut, kemudian di sini adalah rambut dahi, itu adalah sifat atau gen yang diturunkan dari orang tua kepada anak tapi tidak terikat pada kromosom seks ya, yaitu XX atau XY, tapi hanya pada autosom. Jadi dia tidak tergantung apakah dia laki-laki, apa dia perempuan yang albino, tidak. Karena ini sama sekali tidak terikat pada kromosom kelamin atau kromosom seks atau yang kita sebut dengan gonosom. Ya, sekarang kita mulai pada persilangannya. Misalnya, kalau kita tuliskan P, orang tua, seorang wanita menikah dengan seorang pria, ya, di mana wanitanya itu normal. Wanitanya ini normal, tapi membawa gen albino, ya. Jadi normalnya, saya katakan normal apa namanya? Heterozigot. Prianya juga normal, tapi normalnya normal heterozigot. Pasti kamu udah tanya, Ubin kok tahu tuhnya nulis A besar A kecil? Ya, kenapa saya nulis A besar A kecil? Karena mungkin orang tuanya ada yang albino. Kalau orang tuanya ada yang albino, kemungkinan anaknya adalah heterozigot kalau dia normal, ya. Jadi kalau kedua orang tuanya salah satu orang tuanya albino, kemungkinan besar anaknya adalah normalnya tapi heterozigot, ya, berbeda gennya. Kita lihat gametnya. Bagaimana dengan gametnya? Nah, A besar, A kecil. Gamet yang ini bagaimana? A besar, A kecil. Oke. Kemudian kita lihat F1-nya, keturunan pertamanya. Nah, A besar ketemu A besar. A besar ketemu A kecil. Kita lihat lagi. Yang besar di depan ya. A besar ketemu A kecil. Kemudian A kecil ketemu A kecil. Ya.
Sehingga kalau kita tuliskan perbandingan genotip, yaitu apa? A besar dibanding A besar A kecil dibanding A kecil adalah 1:2 dibanding 1. Itu genotip. Sekarang bagaimana dengan perbandingan fenotip yang nampak ya nak ya? Perbandingan fenotip. Perbandingan fenotipnya adalah A besar ini adalah apa? Normal. Oke? A besar A kecil ini adalah normal. Sedangkan A kecil adalah albino. Oleh karena itu saya akan menuliskan normal dibanding dengan albino. Yaitu berapa? Normalnya adalah 1 ya. Kemudian 1, 2, 3. Albinonya berapa? 1. Nah, jadi kalau ditanya berapa yang albino, berapa persen yang albino? Ya, ini jumlahnya semua berapa? 4 ya. Sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi di sini ada 25% keturunannya yang albino. Ya, demikianlah salah satu persilangan kelainan genetik yang dinamakan albino. Ibu rasa kamu paham? Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.